Halo adik-adik, kita akan bahas soal OSN Fisika. Ini bisa untuk anak SMP dan juga anak SMA dasar ya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Kita baca ya soalnya. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dari tanah, mencapai ketinggian maksimum H. Ketika berada pada ketinggian 3H/4, perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya adalah, oke, bisa adik-adik baca juga ya di soal di layar ini. Pertama, apa yang diketahui? Ya, yang diketahui adalah, jadi ada sebuah batu ya, sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas. Jadi kita gambarkan, oke, kita gambarkan kejadiannya. Ini ada batu ya, dilemparkan vertikal ke atas. Oke, dia akan mencapai tinggi maksimum. Nah ini titik ini kita namakan H maksimum, H max ya. Oke. Lalu ketika berada pada ketinggian 3H/4, kita misalkan 3H/4 di sini ya. Ini adalah 3H/4. Di titik ini kata soalnya perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya adalah, itu yang ditanya ya. Ketika berada 3H/4, perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya adalah, wow, gimana ya jawab soal ini? Kira-kira pakai konsep apa kita? Kita pakai konsep hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 2. Gitu ya. Yang ditanya apa sih? Perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya pada saat di titik ini, di titik 3H/4 gitu ya. Yang ditanya itu adalah perbandingan. Ini kita namakan titik A lah ya, titik A. Berarti ditanya energi kinetik EK di posisi A dibandingkan energi potensial di titik A. Ini sama dengan berapa? Nah, gitu ya. Ini yang ditanya. Gimana ya selanjutnya? Apakah kita masukkan saja langsung? Setengah MP kuadrat. Tidak diketahui kecepatannya. Apakah kita masukkan langsung? MGH hanya diketahui. Ada masalah ya? Kecepatannya nggak diketahui. Oke. Ini konsep hukum kekekalan energi mekanik. Di mana kan energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi soal ini bisa kita pecahkan dengan konsep energi mekanik sama dengan energi kinetik tambah energi potensial gitu ya. Yuk, jadi EKA ini kan kalau kita paham konsep ini adalah EKA itu adalah energi mekanik di A kurang energi ya potensial di A. Gitu ya. Ini sama dengan ini. Oke ya. Dibagi energi potensial di A. Gitu. Energi mekanik konsepnya kan tetap ya. Jadi kan di sini energi mekaniknya kan MGH. Di sini energi mekaniknya setengah MP kuadrat. Di sini energi mekaniknya penjumlahan dari EK tambah EP. Ya. Jadi ini sama dengan energi mekanik di A itu kan sama dengan MGH. Ya. Maka energi mekanik di A sama dengan energi potensialnya di A, di H ini ya. Sama dengan energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Kita namakan pos titik B lah ya. MGH kurang
Apa? Energi potensial di titik A. Mg 3H per 4 dikurang ini Mg 3H per 4. Oke. Maka kalau begitu MGH-nya bisa kita coret sebenarnya. MGH ini ada MGH-nya, ada MGH-nya. Atau bolehlah kita sederhanakan dulu ya. 3/4 MGH. MGH kurang 3/4 MGH. Kan dia 1/4 MGH gitu ya. Dibagi ini 3/4 MGH. MGH-nya bisa habis. 1/4 dibagi 3/4. Jadikan kali-kali ya. 1/4 kali dibalik ya. Jadi naik ya. 4/3. 4/3. Bagi-bagi jadi kali-kali gitu. Jadi sama dengan 4-nya habis, jawabannya 1/3 gitu ya. Berarti jawabannya B gitu ya adik-adik. Oke, thank you. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Mari sama-sama kita baca soalnya. Sebuah balok beratnya 10 Newton dilepaskan dari titik A seperti pada gambar, menuruni lintasan melengkung licin AB, melengkung AB yang terhubung dengan permukaan horizontal kasar ya. Oke, yang di garis-garis ini ya, permukaannya kasar, yang garis-garis itu mempunyai koefisien gesek 0,2 dengan balok. Jika titik A tingginya 1 meter di atas permukaan horizontal, maka balok tersebut akan berpindah sejauh S. Oke. Nilai S adalah, ya berarti S ini ya. Ini tanya nih, S berapakah S? Dari B misalnya titik C ya. B ke C S. Oke. Jadi pertama kita pahami ya. Kita pahami soalnya gimana. Jadi balok ini akan bergerak karena dia dijatuhkan, karena ada gravitasi ya, dia akan bergerak dari A ke B yang lintasannya licin. Karena di B punya kecepatan, dia masih bergerak, dan karena B ke C kasar, maka lama-lama dia akan berhenti karena ada perlambatan, ada gesekan dengan lantai ya. Maka dia akan berhenti di C. Pertanyaan di soal adalah berapakah jarak yang ditempuh dari titik B ke C, yaitu S-nya ya. Oke. So, soal ini kira-kira pakai konsep apa? Konsep hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi ada dua ini ya teman-teman ya, dua tahap. Pertama adalah tinjau. Tinjau gerakan dari A ke B. Karena ada perubahan posisi, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Oke, ayo sama-sama kita tuliskan. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Ingat, energi mekaniknya kekal, tetap di titik A dan titik B sama ya. Energi mekanik di titik A itu hanya ada energi potensial, kinetiknya 0 karena dijatuhkan. Berarti kita tulis langsung ya. Di sini ada energi potensial saja, MGH di titik A. Di titik B hanya ada energi kinetik, energi potensialnya 0 karena ketinggiannya 0 ya di titik paling bawah. Jadi hanya setengah MPB kuadrat. M-nya bisa habis, maka kecepatannya di titik B sama dengan PB kuadrat sama dengan 2GH. PB sama dengan akar 2GH. Yuk sama-sama kita masukkan. Kita dapat kecepatan baloknya di sini nih. Ini kecepatan di B dapat ya. Gitu. Masukkan angkanya. 2G kan biasa 10 ya. Hanya berapa? Diketahui 1 meter. 1.
maka PB-nya sama dengan akar 20 ya. Akar 20 meter per sekon. Setelah dapat kecepatannya, masukkan ke rumus apa? Tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya gimana ya? Pakai apa ya? Pakai konsep apa? Lihat nih. Di sini ini ada perlambatan nih. Ini bisa pakai dua cara sih. Kita lebih pakai cara yang mana mudah ya? Lebih mudah ya. Kan PC-nya 0 ya. Nah, jadi adik-adik ada soal-soal yang dia nggak tersurat tapi tersirat. Di titik C berhenti, berarti kecepatannya di titik C 0, gitu ya. Kita pakai konsep GLBB yuk, gitu ya, GLBB. Tinjau gerakan dari B ke C, gerakan balok dari B ke C, gitu ya. Kalau konsep GLBB, kita pakai rumus yang mana GLBB? GLBB ada 3 rumusnya, gitu ya. Kita lebih mudah pakai yang PT kuadrat. Jadi rumus umumnya kan gini ya, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kurang 2AS, gitu ya. PT-nya PC, 0, dia berhenti. P0-nya PB, ini akar 20. P0 kuadrat, akar 20 dikuadratkan. Akar 20 kuadrat kurang 2A perlambatannya. Ya, kan makanya dikurang ya, perlambatan. S, ini yang ditanya jaraknya B ke C ya. Oke. Wow, jadi ini kan jadi 20 ya. Maka 2AS sama dengan 20. Maka kan tanya S ya. S sama dengan 20 per 2A. Waduh, kita punya masalah nih. A nggak diketahui. Gimana cara mendapatkan A? Perlambatannya. Perlambatannya bisa kita cari pakai rumus hukum Newton. Ya. Yuk, hukum Newton sigma F sama dengan M dikali A gitu ya. Kan gambarkan diagram gayanya. Kan gaya yang bekerja pada balok ini di bidang kasar itu hanya ada gaya GCF, gitu ya. Maka gaya geseknya F sama dengan M kali A, gitu. Hanya ada gaya gesek, gayanya kan yang bekerja pada balok ini. Lihat nih. Arah horizontal itu hanya ada gaya gesek. Kalau vertikal ada MG sama ada gaya normal gitu ya, diagram gayanya. Tapi kita hanya horizontal karena mau nyari perlambatannya. F apa rumusnya? Gaya gesek rumusnya apa? Mu, koefisien gesek ya. Mu dikali normal. Mu kali gaya normal sama dengan M dikali A. Mu normalnya adalah sama dengan MG. MG sama dengan M dikali A. M-nya bisa kita coret. Maka A perlambatannya sama dengan mu kali gravitasi. Berapa itu? Mu-nya kita di soal. Berapa mu-nya? 0,2. Koefisien gesekannya. Maka 0,2 kali gravitasi 10. Jawabannya perlambatannya 2 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Oke, dapatlah kita perlambatannya, langsung masukkan ke yang ditanya S, gitu ya. S sama dengan 20 per 2A. 20 per 2 dikali A-nya berapa? 2 ya? 2. Maka 20 per 4 sama dengan 5. 5 meter lah jaraknya. Berarti dari B ke C ini 5 meter jawabannya. 5 meter ya. So, kuncinya adalah D ya. Jawabannya D. Oke.